saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata maupun buat ketiga coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Bapak Mulyawan SPD guru kelas 5 ya Bapak ya, kelas 5B ya Pak. Nah ini beliau adalah guru kelas 5B di SD Negeri Kuning yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju pada kegiatan praobservasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak Mulyawan, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat, baik Bapak. Jadi begini ya Pak, pada hari ini kita alhamdulillah bisa melakukan pertemuan, bisa melakukan kegiatan diskusi dalam rangka percepatan observasi. Nah nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas ya Pak. Dan kenapa ini dilakukan? Karena sebagai persiapan awal Bapak nanti sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan saya mengharapkan dengan adanya kegiatan praobservasi ini nanti Bapak dapat melakukan pembelajaran di kelas dengan lebih percaya diri, dengan lebih siap lagi dan lebih baik lagi ya Pak ya, seperti itu. Nah baik Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Siap ya Pak ya? Siap. Baik. Nah untuk pertanyaan pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan di kelas nanti. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya Pak? Baik, terima kasih Bu. Nah terkait tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada kegiatan pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan hasil percobaan sederhana dan pengamatan mengenai sifat-sifat cahaya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Bapak itu ada dua ya Pak, berkaitan dengan materi cahaya dan sifat-sifatnya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, pada area pengembangan kompetensi apa yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas nanti oleh Bapak? Ya, baik. Untuk area pengembangan kompetensi yang ingin saya capai dalam pembelajaran kali ini ada dua. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua adalah penampilan. Nah, jadi pada kompetensi pengetahuan ini peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Kemudian untuk area pengembangan kompetensi keterampilan itu peserta didik diharapkan dapat melakukan percobaan serta pengamatan terkait dengan cahaya dan sifat-sifatnya. Begitu kira-kira. Oke, jadi untuk area pengembangan kompetensi yang kita capai itu ada dua juga ya Pak ya, yakni dari segi pengetahuan dan juga dari segi penampilan atau keterampilan ya Pak ya. Nah tadi Bapak sebutkan untuk kompetensi pengetahuannya itu adalah peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Kemudian untuk area pengembangan kompetensi keterampilannya, anak-anak atau peserta didik dapat melakukan percobaan dan pengamatan terkait dengan sifat-sifat cahaya. Itu ya Pak ya. Nah, sekarang saya juga ingin mendengar nih Pak penjelasan dari Bapak rancangan pembelajaran seperti apa yang nantinya akan dilaksanakan di dalam kelas, baik itu dari strategi pembelajarannya, kemudian metode pembelajarannya, ataupun pendekatan pembelajaran yang nanti akan Bapak terapkan di kelas. Jadi untuk strategi yang saya terapkan adalah pendekatan pembelajaran saintifik. Nah kemudian untuk metodenya nanti akan ada kegiatan diskusi kelompok dan melakukan percobaan seperti itu. Ada juga penugasan dan kegiatan presentasi kelompok
terkait percobaan yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Berarti pendekatan yang Bapak gunakan adalah pendekatan itu ya Pak ya, bisa pengamatan di situ ya Pak ya. Kemudian untuk metodenya diantaranya ada diskusi kelompok, kemudian juga melakukan percobaan dan presentasi gitu ya Pak ya. Nah kemudian nih untuk media yang akan Bapak gunakan pada saat pembelajaran itu apa saja Bapak? Ya, untuk berkaitan dengan media yang nanti saya akan gunakan, yang pertama itu adalah slide PPT dan beberapa video pembelajaran yang akan ditayangkan di depan kelas atau di depan anak-anak. Selain itu juga saya akan membagikan LKPD kepada siswa masing-masing kelompok. Beberapa ini apa ya? Apa namanya? Metode media pembelajaran yang digunakan. Nah untuk penilaiannya begitu Pak. Untuk penilaiannya kira-kira bagaimana penilaian apa yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Untuk penilaian, saya akan menggunakan tes tertulis dan saya juga akan melaksanakan penilaian sikap masing-masing dari peserta didik. Jadi ada penilaian secara kognitif dan juga penilaian dari sikap ya Pak. Berarti melalui observasi ya Pak ya. Nah untuk lancarnya kegiatan pelaksanaan pembelajaran nanti ya Pak, adakah seseorang yang akan Bapak diperbantukan oleh Bapak untuk proses pembelajaran di kelas ini? Oh iya, tentu ada Bu. Saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat sesama guru kelas 5. Jadi kebetulan di SD Gunung ini kelasnya rombel Bu. Jadi guru kelas 5 itu ada 5A dan kebetulan saya sebagai kelas 5B. Nanti saya akan minta bantuan kepada rekan sejawat saya. Baik, jadi memang di kelompok ada 2 kelompok ya? Ya, betul. Kelas 5A dan 5B. Bapak nanti mau minta bantuan kepada rekan sejawat itu kelas 5A karena Bapak pengen kelas 5B ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan bentuk bantuan Bapak ya? Bentuk bantuan seperti apa yang Bapak perlukan untuk membantu dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Ya, saya akan berdiskusi dengan beliau terkait video pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Betul sekali Pak, memang video yang kita gunakan untuk pembelajaran itu harus relevan dengan apa yang akan kita sampaikan ya Pak ya. Saya juga dengan tujuan pembelajaran. Nah kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran yang sudah direncanakan itu? Nah, untuk pelaksanaan sesuai dengan pembelajaran UPAS itu jadwalnya hari Kamis pada jam pelajaran pertama sekitar jam 7.30. Berapa jam Bapak? 2 jam saja. Nah jadi nanti pada waktu pelaksanaan pembelajaran Kamis bulan pertama itu ya Pak ya, sekitar itu nanti saya akan masuk ke Bapak untuk melihat, untuk mengamati dan untuk mencatat hal-hal apa saja yang Bapak lakukan selama proses pembelajaran berlangsung di kelas. Harapkan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang sudah Bapak rancang ya, yang sudah Bapak rencanakan hari ini. Setelah Bapak melakukan pembelajaran kelas itu ya Pak ya, kita kedepannya akan bertemu kembali, akan berdiskusi kembali ya Pak. Kegiatannya itu adalah kegiatan pasca observasi Pak. Ya insya Allah nanti akan dilaksanakan setelah pembelajaran Bapak selesai dilaksanakan di kelas. Mungkin itu saja ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan hari Kamis itu dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Terima kasih. Nah, itu tadi percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama Bapak Mulyawan SPD selaku guru kelas 5 SD Negeri Kuning. Dan pastinya akan kita sambung lagi kegiatan percakapan ini atau kegiatan diskusi ini
pada pertemuan selanjutnya, yaitu kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi. Nah, pada kali ini adalah kegiatan pengamatan atau supervisi atau kegiatan observasi di dalam kelas. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Mulyawan. Bagaimana Bapak Mulyawan, sudah siap? Insya Allah siap. Baiklah, kalau sudah siap, kita langsung saja masuk ke dalam kelas. Bapak mengajar dan saya akan mengamati dari belakang dan mencatat setiap kegiatan yang Bapak lakukan. Siap. Terima kasih. Hai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan saya pimpin doa maju depan sini. Ya. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini masuk semua tidak? Siapa yang nggak masuk hari ini? Nah, kenapa nggak masuk? Sakit? Sakit apa Iqbalnya? Demam. Oh, mudah-mudahan Iqbal segera diberikan kesembuhan ya, biar Iqbal bisa mengikuti kegiatan belajar seperti biasanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menyanyi terlebih dahulu. Kita akan menyanyi lagu nasional yang berjudul Hari Kemerdekaan. Semuanya siap ya? Siap. Kita nyanyi bareng-bareng. Belajar tentang apa anak-anak? Penyakit yang mengganggu organ mata. Kemarin kita belajar tentang penyakit yang mengganggu organ mata. Nah, kira-kira siapa yang tahu penyakit apa saja? Apa nih? Iya, pinter. Terus apa lagi? Rabun jauh. Udah cukup apa masih ada? Masih ada. Apa? Coba yang ketiga. Apa nih nak ini? Sisi? Mata selip? Iya, pintar semua anak-anak kelas 5 ini. Yuk, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan hasil percobaan sederhana dan pengamatan mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya itu apa sih, Nom? Mata? Fungsinya apa cahaya itu? Fungsinya apa? Yang dinamakan cahaya itu adalah suatu sinar yang terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar. Seperti yang pertama apa? Matahari, terus lagi bulan dan
Nih, apa namanya yang di atas nih? Lampu, ya. Jadi berasal dari matahari, bulan, dan lampu. Itu dapat menghasilkan cahaya. Nah, untuk lebih memahami tentang cahaya, mari kita simak video nih. Perhatikan ya. Nih, ini video tentang cahaya dan kita sifatnya. akan pelajari tentang cahaya dan sifatnya. Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok. Kita barusan ini melihat video ini tentang apa ini? Tentang cahaya. Nah, terus bagaimana terbentuknya pelangi? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ya nih. Iya betul. Pelangi itu cahaya yang berwarna putih yang mengenai titik-titik air atau benda yang berbentuk prisma. Jadi cahaya putih itu akan terurai menjadi 7 warna. Apa saja warnanya? Merah, hijau, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Iya, pintar, tepuk tangan lagi. Nah, sekarang Pak Guru akan membuat kelompok, ya, membuat kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, kemarin Pak Guru sudah meminta kalian untuk membawa peralatannya. Sudah dibawa belum? Peralatannya sudah, silakan dikeluarkan. Ya, silakan alat-alatnya dikeluarkan. Nah, di sini kelompok 1. Kelompok 1 ini ya, percobaannya cahaya merambat lurus. Ini kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2, cahaya menembus benda bening. Nah, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 ini cahaya dapat dipantulkan. Yang terakhir, kelompok 4, cahaya dapat dibiaskan. Nah, di situ ada langkah-langkahnya. Silakan alat yang sudah dipersiapkan dikeluarkan. Nanti kita bersama-sama melakukan percobaan atau pembuktian. Nah, di sini nih, masing-masing LKPD ada di situ keterangannya atau langkah-langkah kerja. Langkah-langkah kerja di ya, bisa menembus? Coba ditengok dulu ya. Tembus tidak? Tembus. Nah, jadi cahaya ini dapat menembus benda yang bening. Ya, nama kelompoknya siapa saja nama-namanya. Terus ditulis hasil pengamatannya. Kan barusan sudah diamati. Jadi cahaya itu dapat apa namanya? Menembus benda yang bening. Silakan ditulis hasil pengamatannya, tapi jangan lupa nama-namanya ditulis. Apa di bawah? Ya, ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini mengamati cahaya yang dapat dihiaskan. Nah, percobaannya itu ada gelas dan diisi oleh air. Nah, masukkan pensil atau pulpen. Iya. Nah, coba kita lihat pulpen itu lurus apa bengkok? Bengkok. Nah, silahkan nanti kalian tulis hasil pengamatan cahaya yang dapat dibiaskan. Ada air, dimasukkan pulpen atau pensil. Hasilnya seperti apa? Silahkan kalian tulis hasil pengamatannya. Pembuktian cahaya dapat dipantulkan. Nah, kira-kira cahaya ini senter ketika dipantulkan ke cermin akan memantul tidak? Memantul. Ya, tuh. Menyelesaikan percobaan.
Nah, sekarang silakan kalian presentasikan. Mulai dari kelompok 1, kelompok 3. Yuk, silakan maju. Boleh ditemani sama Siti. Sebutkan nama-namanya. Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian beritahu. Kelompok 2. Silakan Sekar sama Rizky. Boleh, temannya Rizky. Ya, Nur, cobanya apa aja di situ? Langkah-langkahnya. Ya. Ke dalam air. Bagaimana menurut kalian nih? Kelompok 2 sudah bagus enggak? Ya, beri tepuk tangan. Hari ini kita telah mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat-sifat cahaya? Oh, silakan sebutkan. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Lanjut, yang keempat. Yang kelima. Yang terakhir apa? Iya, pintar. Kalian semua sudah memahami ya tentang sifat-sifat cahaya. Nah, menurut kalian, kan hari ini kita sudah melakukan percobaan. Ya, kalian sudah membawa alat peraga seperti senter, terus lagi ada botol aqua, ada air. Nah, kira-kira untuk pelajaran hari ini menyenangkan tidak? Mudah dipahami? Ya, mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang macam-macam bagian mata dan fungsinya. Ya, mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Silakan Segap untuk memimpin doa kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosuti dari SD Negeri Kemuning. Saya juga merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Serang. Alhamdulillah pada hari ini saya sudah sampai pada kegiatan pasca observasi yang sebelumnya kemarin sudah melakukan kegiatan pra observasi dan observasi. Alhamdulillah pada hari ini saya ditemani oleh dua orang yang sangat hebat. Yang pertama Bapak Husaini SPD MPD yang merupakan pengajar praktik guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Serang ya Bapak ya. Selamat datang. Assalamualaikum Bapak. Kemudian yang kedua ada Bapak Mulyawan SPD, guru kelas 5 di SD Negeri Kemuning, merupakan rekan sejawat saya juga yang akan menjadi koci pada kegiatan pasca observasi ini. Baiklah, kita mulai saja kegiatan pasca observasinya. Assalamualaikum Bapak Mulyawan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak, luar biasa ya. Alhamdulillah ya Pak ya, kita ketemu lagi setelah kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi dan observasi di kelas Bapak ya. Kebetulan kemarin kita sudah belajar bersama anak-anak, Bapak sudah melakukan proses pembelajaran dan saya juga sudah mendapatkan beberapa catatan berdasarkan hasil observasi atau pengamatan kemarin. Nah,
Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Siap, Pak? Silakan. Kira-kira bagaimana nih perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Ya, alhamdulillah Bu. Perasaan sudah agak lega, tapi masih ada banyak beberapa yang harus diperbaiki Bu. Ya, tentunya kemarin pelaksanaan itu masih jauh dari kata sempurna Bu. Oh iya, baik. Jadi masih banyak yang pengen disempurnakan lagi oleh Bapak ya. Nah, itu terkait perasaan sudah mengajar. Nah, perasaan Bapak sendiri ketika mengajar diobservasi nih oleh orang lain. Pada waktu itu kan diobservasi oleh saya Pak ya, Iya, di belakang itu. Bagaimana perasaannya Pak? Perasaannya tentunya sangat gugup, sangat grogi. Biasanya ngajar sendiri, nggak ada yang ngawasin, ini pun ada yang ngawasin. Jadi merasa gimana gitu, ada yang lupa, ada yang nggak tercapai sesuai rencana gitu. Oh iya. Kira-kira apa ini Pak yang tidak tercapai menurut Bapak? Ya kayak semacam praktik, kayak seharusnya makan dijelaskan lebih detail dulu mengenai cara-cara penggunaan medianya. Berhubung ini menggrogi, jadi lupa, langsung aja dikasih alat peradanya ke anak-anak tanpa penjelasan yang detail. Iya, jadi Bapak mungkin melewatkan hal itu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi seharusnya dijelaskan terlebih dahulu bagaimana cara melakukan percobaannya, tapi ini anak-anak langsung Iya. disuruh melakukan percobaan. Anak itu agak rasa bingung. Iya, akhirnya anak-anak banyak bertanya mungkin ya Iya. Pak bagaimana ini gitu ya. Nah, kira-kira yang seharusnya Bapak lakukan itu seperti apa sebelum melakukan percobaan? Ya, seharusnya makan disiapkan medianya, dikenalkan fungsi-fungsi dari media-media yang akan dipraktikkan, langkah-langkah cara penggunaannya. Cuma berhubung kemarin itu saking gugupnya, akhirnya langsung aja disuruh praktek. Seharusnya kegiatan seperti apa Pak? Apakah demonstrasi atau bagaimana? Ya harusnya kan didemonstrasikan biar, Harusnya. biar anak-anak itu betul-betul memahami fungsi-fungsinya dari alat-alat yang sudah disiapkan. Jadi memang alangkah baiknya sebelum anak-anak melakukan percobaan secara mandiri dilakukan kegiatan demonstrasi dulu oleh bapak gurunya begitu ya Pak ya. Baik, selain itu hambatan apa lagi nih Pak yang Bapak temukan ketika melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Untuk hambatan mungkin pengkondisian anak ya, karena jumlah anaknya kan alhamdulillah lumayan banyak. Terus lagi percobaan ini kan istilahnya praktik ini kan barusan pertama ini Bu ya. Anak itu masih merasa bingung ketika disuruh memberikan kesimpulan, bingung apa yang harus disimpulkan. Karena ya tadi itu awalnya saya itu kurang memberikan penjelasan pada anak. Nah, dari hambatan yang sudah Bapak ungkapkan tadi ya, kira-kira rencana solusi atau tindakan yang seperti apa yang ingin Bapak lakukan agar tidak lagi anak-anak itu menemukan hambatan yang tadi? Yang mungkin solusinya untuk ke depan saya lebih mempersiapkan mengenai materinya, medianya, pokoknya semuanya dipersiapkan dengan matang agar semua dapat tercapai. Persiapan yang seperti apa? Kayak semacam Dari hambatan yang sudah Bapak ceritakan tadi ya Pak ya, kira-kira rencana apa yang ingin Bapak lakukan agar hambatan tersebut tidak terjadi lagi? untuk rencana ke depan ya, terutama untuk materi lebih diperdalam lagi, penyampaian ke anak lebih diperjelas lagi, lebih detail lagi. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ke anak jelas, anak itu tidak merasa kebingungan. Kayak fungsi dari alat peraga. Jadi itu solusi yang Bapak akan lakukan ya. Iya. Nah kira-kira untuk agar rencana yang Bapak rencanakan tadi dapat berjalan dengan lancar, adakah
seseorang atau rekan dari guru yang lain yang akan diperbantukan oleh Bapak? Ya, ya tentu ada Bu. Ya kebetulan di sini kan kelasnya rompel. Jadi kelas 5 itu ada 2, ada 5A dan 5B. Pastinya saya akan sharing ke rekan sejawat saya mengenai materi yang akan saya sampaikan ke anak agar lebih baik dari apa yang sudah saya laksanakan kemarin. Kira-kira bentuk bantuan seperti apa nih Pak yang akan Bapak inginkan? Ya mungkin mengenai topik pembahasannya, terus lagi referensi dari Mas Sejawat mengenai cara melakukan percobaan. Mudah-mudahan dengan bantuan dari Mas Sejawat jauh lebih baik dari yang sudah saya laksanakan. Kemudian Pak, berdasarkan hasil pengamatan saya kemarin ya Pak ya, kira-kira kan ada kegiatan presentasi nih Pak ya, presentasi siswa ketika dia sudah selesai melakukan percobaan, dia melakukan presentasi secara kelompok. Kira-kira menurut Bapak apakah itu sudah terlaksana dengan baik kegiatan presentasi tersebut? Tentunya belum Bu, karena anak-anak itu bingung apa yang ditulis, apa yang dipresentasikan. Ya tadi itu kesalahannya ya karena awalnya saya tuh belum begitu detail menjelaskan materinya, cara untuk menyusun laporannya, karena gugup tadi. Iya begitu ya Pak ya. Jadi itu hambatan yang kedua tuh berarti Pak ya. Iya. Kan tadi sudah diceritakan hambatan yang pertama terkait dengan kegiatan percobaannya, dan yang kedua ini tadi yang diceritakan sama Pak, hambatannya adalah ketika anak melakukan presentasi tidak maksimal ya Pak ya. Iya. Nah kira-kira rencana yang akan Bapak lakukan agar presentasi kelompok kedepannya anak-anak bisa maksimal tuh seperti apa Pak? Rencana ke depan ya paling ya kita jelaskan lebih detail Bu. Setiap cara menulis kesimpulan dari hasil penelitiannya harus seperti apa. Jadi intinya kita jelas lagi diperkaya dengan kalian ke anak. Selain itu apa lagi Pak? Mungkin itu dulu. Itu saja baik Pak. Nah kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan rencana yang sudah Bapak paparkan tadi, akan dilaksanakan kapan? Rencananya Kamis depan, insya Allah hari Kamis depan. Kebetulan itu kan ada pelajaran tugas ya, untuk mengulang materi yang kemarin yang dianggap masih jauh dari sempurna. Pelaksanaannya itu pagi sekitar jam pertama 7.30. Jadi Bapak ingin ini apa ya Ingin mengulang mengulang lagi. kembali apa yang sudah Bapak ajarkan dan dengan segala rencana perbaikan yang akan Bapak lakukan nanti di kelas ya Pak ya. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya, tanpa hambatan. Adapun saya ingin menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya kemarin ya Pak ya. Kalau secara keseluruhan sih alhamdulillah, kalau berdasarkan langkah-langkah di RPP itu sudah sesuai, walaupun kita tadi ada hambatan ya, mulai dari kegiatan awal, kemudian kegiatan intinya ada kegiatan diskusi kelompok, ada kegiatan maupun percobaan, sampai presentasi itu udah sesuai dengan langkah-langkah pelajaran pada mengajar. Tetapi hambatan yang ditemukan Bapak tadi, kemudian Bapak juga sudah menceritakan rencananya, solusinya yang akan Bapak lakukan itu sudah baik menurut saya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi dapat berjalan dengan lancar. Pembelajaran berikutnya lebih baik lagi ya Bapak ya. Mungkin itu saja kegiatan diskusi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya. Bapak juga terima kasih Bapak sudah dampingi ya Pak ya kegiatan coaching ini. Kita tutup kegiatan coaching atau pasca observasi ini dengan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.